Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elida Pesaribu dari kelas PES PK24B dengan NIM 42411311014. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi asam basa. Nah, materi ini merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang sangat penting dalam kimia karena digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan secara akurat melalui reaksi netralisasi antara asam dan basa. Nah, pada materi pembelajaran ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu memahami pengertian titrasi asam basa sebagai metode analisis kuantitatif. Yang kedua itu ada memahami konsep asam dan basa menurut teori Arrhenius. Yang ketiga itu ada memahami reaksi netralisasi yang menjadi dasar titrasi, dan yang keempat itu ada mengenal alat dan bahan yang digunakan dalam proses titrasi. Yang kelima itu ada perbedaan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi, dan yang terakhir itu mampu menyelesaikan perhitungan konsentrasi larutan berdasarkan data hasil titrasi. Teman-teman, sebelum masuk ke contoh soal, kita harus mengerti dulu apa itu titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui dengan cara mereaksikannya dengan larutan standar yang konsentrasinya telah diketahui. Nah, larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut dengan titran, sedangkan larutan yang akan dicari konsentrasinya disebut dengan analit. Nah, prinsip dasar dari titrasi asam basa adalah reaksi netralisasi antara ion hidrogen dari asam dengan ion hidrogen dari basa, sehingga menghasilkan air dan garam. Nah, metode ini banyak digunakan karena memiliki tingkat ketelitian yang sangat akurat dan prosedur kerjanya yang lebih relatif sederhana. Teman-teman, selanjutnya adalah konsep asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang menghasilkan ion H positif dalam larutan air. Contohnya adalah HCl yang terionisasi menjadi H positif dan Cl negatif. Sedangkan basa merupakan zat yang menghasilkan ion H negatif dalam larutan air. Contohnya itu adalah NaOH yang terionisasi menjadi Na positif dan OH negatif. Nah, teori Arrhenius ini menjadi dasar dalam memahami reaksi netralisasi yang terjadi selama proses titrasi asam dan basa. Nah, teman-teman, selanjutnya ada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang akan menghasilkan garam dan air. Persamaan ioniknya adalah H positif ditambah OH negatif akan menghasilkan H2O. Nah, pada saat jumlah ion H positif sama dengan jumlah ion OH negatif, maka reaksi berlangsung secara sempurna dan tercapai kondisi setara. Nah, konsep ini sangat penting karena menjadi dasar penentuan titik ekuivalen dalam titrasi. Nah, teman-teman, dalam titrasi asam basa terdapat beberapa alat dan bahan utama yang digunakan. Contohnya itu adalah buret. Nah, buret ini adalah alat yang digunakan untuk meneteskan larutan standar secara perlahan dan terukur. Yang kedua itu adalah Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini adalah alat yang berfungsi sebagai wadah larutan sampel. Dan yang ketiga adalah indikator asam basa, misalnya itu ada phenolphthalein dan metiljingga yang berfungsi untuk menunjukkan perubahan warna ketika titik akhir titrasi tercapai. Nah, penggunaan alat dan bahan ini sangat memengaruhi titrasi akhir atau hasil akhir titrasi yang kita lakukan. Nah, teman-teman, dalam titrasi terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu ada analit. Analit adalah larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Yang kedua itu adalah titran. Nah, titran ini merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Dan yang ketiga itu ada indikator. Nah, indikator ini merupakan zat yang memberikan perubahan warna pada larutan sebagai tanda bahwa reaksi telah mencapai titik tertentu. Nah, ketiga komponen ini harus dilakukan dengan benar supaya hasil titrasi yang kita dapatkan dapat menjadi lebih akurat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Nah, kita sebagai mahasiswa sering sekali menganggap bahwa titik ekuivalen dan titik akhir titrasi ini sama, padahal berbeda.
Titik ekuivalen adalah kondisi teoritis ketika jumlah mol asam tepat sama dengan jumlah mol basa. Sedangkan titik akhir titrasi adalah kondisi yang ditunjukkan oleh perubahan warna indikator. Nah, idealnya titik akhir titrasi harus sedekat mungkin dengan titik ekuivalen agar hasil perhitungan yang kita dapatkan dapat lebih akurat lagi. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada valensi asam dan basa. Dalam titrasi, valensi merupakan jumlah ion H positif yang dapat dilepaskan oleh asam dan jumlah ion OH negatif yang dapat dilepaskan oleh basa. Contohnya itu ada HCl. HCl memiliki valensi 1 karena dapat menghasilkan ion H positif, 1 ion H positif. Kemudian H2SO4 memiliki valensi 2 karena dapat menghasilkan 2 ion H positif. Kemudian NaOH memiliki valensi 1, kemudian CaOH2 kali memiliki valensi 2 karena dapat menghasilkan 2 ion H negatif. Nah, valensi ini sangat diperlukan dalam perhitungan titrasi. Nah, rumus yang dapat kita gunakan dalam titrasi adalah M1 dikali V1 dikali N1 sama dengan M2 dikali V2 dikali N1, di mana M adalah molaritas dan V adalah volume dan N adalah valensi. Nah, rumus ini digunakan ketika terjadi reaksi netralisasi yang sempurna antara asam dan basa. Baik teman-teman, pada soal ini kita akan menghitung volume larutan basa yang dibutuhkan untuk menetralkan larutan asam menggunakan konsep titrasi asam basa. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa titrasi asam basa merupakan metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau volume suatu larutan dengan mereaksikannya dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Pada titik ekuivalen, jumlah ion H positif yang berasal dari asam akan sama dengan jumlah ion OH negatif yang berasal dari si basa. Nah, selanjutnya itu rumus yang dapat kita gunakan dalam titrasi asam basa adalah molaritas asam dikali volume larutan asam dikali valensi asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensi basa. Nah, dalam soal diketahui bahwa larutan asam adalah HCl dengan molaritas 0,2 molar dan volume 30 ml. Karena HCl hanya melepaskan 1 ion H positif, maka valensi asamnya adalah 1. Nah, untuk larutan basa diketahui molaritasnya adalah 0,1 molar dan valensi basanya adalah 2. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah volume larutan basa. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui dalam soal ini ke dalam rumus, yaitu 0,2 molar dikali 30 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali volume larutan basa dikali 2. Nah, kemudian kita hitung ruas kiri. Sebelumnya kita dapat mencoret satuan molarnya. Kemudian kita menghitung ruas kiri, yaitu 0,2 dikali 30 ml sama dengan 6, sehingga persamaannya menjadi 6 sama dengan 0,2 dikali volume larutan basa. Nah, untuk mencari volume basa, kita bisa membagi kedua ruas tersebut dengan 0,2, sehingga volume larutan basa sama dengan 6 dibagi 0,2, sehingga volume larutan basa yang kita peroleh yaitu 30 ml. Jadi teman-teman, volume larutan basa yang diperlukan untuk menetralkan larutan asam tersebut adalah 30 ml. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pada titik ekuivalen yang diperlukan 30 ml larutan basa untuk bereaksi sempurna dengan 30 ml larutan HCl 0,2 molar sesuai dengan perbandingan mol dan valensi yang terdapat dalam reaksi titrasi asam dan basa.
Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang telah dipaparkan dapat membantu teman-teman untuk memahami titrasi asam basa, konsep titrasi asam basa, serta penerapannya dalam bidang kimia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. I was scared of waking up